Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan tanggal 23 Agustus sebagai Hari Mengenang Perdagangan Budak Sedunia. Sejarah mencatat selama lebih dari 400 tahun, sebanyak 15 juta pria, wanita dan anak-anak menjadi korban dari perdagangan budak, termasuk perbudakan terhadap wanita atau perbudakan seks. Berikut On This Day merangkum 3 perbudakan seks yang pernah terjadi di dunia. Jangan lupa bantu like dan subscribe, agar kami dapat terus update fakta-fakta yang terjadi di dunia hari ini. Marita Veron. Pada tanggal 3 April tahun 2002, Marita meninggalkan rumah di Provinsi Tucumán, Argentina Utara, untuk berobat ke dokter. Marita memakai kemeja biru muda dan celana jeans biru. Saat meninggalkan rumah, Marita berkata ke ibunya, "Jangan cemas, saya segera kembali." Tapi Marita tidak pernah kembali. Investigasi yang dilakukan polisi meyakini bahwa Marita diculik dan dipaksa menjadi budak seks di Argentina atau Spanyol. Setelah investigasi itu, polisi berhasil menyergap sejumlah lokasi. Puluhan perempuan korban eksploitasi berhasil diselamatkan, tapi Marita Veron tidak ada dan tidak pernah ditemukan. Namun ibu dari Marita selalu memperjuangkan keadilan untuk putrinya dan jutaan wanita yang dijadikan budak seks di luar sana. Ibu tegar itu bertekad akan melawan orang-orang, juga sindikat, yang membawa anaknya menuju penderitaan. "Kami akan terus berjuang hingga tahu apa yang telah mereka lakukan pada Maritaku," kata Susana seperti dikutip dari La Nación. Sandra Wuo runtuh. Pada tahun 1998, terjadi krisis moneter yang hampir menimpa semua negara di dunia, sehingga terjadi gejolak ekonomi dan banyak PHK di mana-mana. Maka dari itu Sandra memutuskan mencari pekerjaan di Amerika untuk menghidupi keluarga dan putrinya yang masih berusia 3 tahun. Namun tidak disangka, mimpinya tersebut malah menjadi bencana besar baginya. Sejak hari kedatangannya di Amerika, Sandra telah diperjualbelikan dan dijadikan budak seks. Dalam sehari, Sandra harus melayani 4-5 lelaki hidung belang. Bahkan para penjaga dan orang yang memperjualbelikan dirinya juga sering memperkosa Sandra sesuka hati mereka. Selain itu Sandra juga dipaksa minum alkohol dan narkoba setiap hari sebelum diperkosa. Setelah melewati berbagai penderitaan itu dan bebas, akhirnya Sandra memilih untuk hidup di Amerika bersama dengan anak perempuannya dan membuat sebuah organisasi untuk melawan tindak kekerasan dan pelecehan pada wanita. Carla Jacinto. Pada umur 12 tahun, Carla meninggalkan rumah dan keluarganya yang disfungsional untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Tapi tidak disangka, Carla malah jatuh dalam lingkaran perdagangan manusia. Pada usia 16 tahun, Carla dipaksa untuk berhubungan seks dengan 30 lelaki yang berbeda dalam sehari. Carla juga dipaksa untuk bekerja mulai dari jam 10 pagi sampai jam 12 malam setiap hari. Selama 4 tahun dipaksa menjadi budak seks, Carla mengaku sudah diperkosa lebih dari 43.000 kali oleh para lelaki hidung belang. Pengalaman menyedihkan tersebut yang membuatnya memutuskan untuk melakukan perjalanan berkeliling dunia demi membantu korban lainnya dari kejahatan perdagangan manusia dan perbudakan seks.